Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Priyati. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai materi uji reliabilitas. Pengertian dari reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas diantaranya adalah metode split half, parallel, strict parallel, QR20, Spearman, Brown, dan Cronbach alpha. Pada pembelajaran ini kita akan menggunakan metode yang Cronbach alpha. Berikut penggolongan atau kriteria reliabilitas. Jika nilai alfanya itu ada kurang dari 0,6, maka dinyatakan tidak meyakinkan atau tidak reliable. Jika nilai alfanya lebih dari sama dengan 0,6 atau kurang dari sama dengan 0,7, maka dinyatakan cukup reliable. Jika nilai alfanya lebih dari 0,7 dan kurang dari sama dengan 0,8, maka dinyatakan reliable. Jika nilai alfanya lebih dari 0,8, dinyatakan sangat reliable. Tentunya di awal kita akan menentukan dulu hipotesisnya. Jadi untuk hipotesis 0, butir-butir pertanyaan bersifat reliable. H1, butir-butir pertanyaan tidak bersifat reliable. Kita langsung masuk atau buka SPSS-nya. Nah, di sini kita sudah menggunakan kasus 1 ya. Jadi kita akan menggunakan yang kasus 1. Data yang kasus 1 tentunya sudah saya share. Jadi silakan nanti ambil datanya yang kasus 1. Untuk perintahnya adalah analyze, pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Nah, di sini kita pilih yang nomor 1 sampai dengan nomor 30 ya. Ini adalah butir soal nomor 1 sampai dengan butir soal nomor 30. Kita jadikan sebagai item. Jika butir soalnya itu posisinya masih ada di sini, tinggal di blok butir soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 30, terus klik yang tanda panah ini. Nanti dia akan pindah ke item seperti ini. Selanjutnya baru kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk nilai reliability statistiknya berdasarkan metode Cronbach alpha adalah nilainya 0,981. Kita bisa interpretasikan pada kasus yang tadi kita olah datanya, itu nilai reliabilitasnya itu adalah positif dan dengan nilai alfanya 0,981, menandakan bahwa lebih dari 0,8. Jadi bisa dinyatakan bahwa sangat reliable. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R-tabel. R-tabel dicari pada signifikan 5% dengan uji dua sisi dari jumlah data. Jumlah datanya itu kan respondennya ada 10, maka nilai R-tabelnya adalah 0,632 ya, yang sudah pernah saya tunjukkan. Jadi nilai R-tabelnya adalah 0,632. Karena nilai R-nya itu ada 0,981, berarti lebih dari R-tabel yang nilainya 0,632, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan bersifat reliable. Baik, selanjutnya kita menuju ke uji normalitas.
Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Dengan kata lain, uji normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Nah, pada uji normalitas kali ini kita akan menggunakan data yang kasus 2 ya. Untuk data kasus 2 juga sudah saya share. Silakan nanti bisa digunakan. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah keterampilan proses atau variabel X itu mempengaruhi prestasi belajar atau variabel Y. Diketahui datanya itu ada sebagai berikut ya. Kurang lebih datanya untuk kasus 2 itu ada sebagai berikut. Oke, kita bisa langsung membuka SPSS-nya. Kita new data ya. Nah, ini kita masih kosong. Kita akan menggunakan yang kasus 2. Baik, kita ambil datanya kasus 2, file, terus kemudian open data, kita ambil yang kasus 2. Oke, kita pilih yang kasus 2. Oke, baik, di sini sudah terlihat ada variabel X. Variabel X itu tadi adalah keterampilan proses, dan di sini ada variabel Y yaitu prestasi belajar. Hipotesisnya. Jadi untuk H0 adalah variabel berdistribusi normal, H1 adalah variabel yang tidak berdistribusi normal. Di sini jika nilai signifikannya pada output tabel test of normality-nya itu adalah kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika signifikan pada output tabel test of normality-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya adalah diterima. Baik, kita langsung uji saja dua variabel ini. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov pada menu utama bisa kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih yang legalisi dialog ya. Kemudian kita pilih yang one sample case. Oke. Dan di sini sudah terlihat. Kemudian kita masukkan Y pada kolom tes variabel list. Y masukkan ke dalam tes variabel list. Kemudian kita checklist ya, ini checklist normalnya pada test distributionnya. Kemudian baru kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat pada output test of normality di kolom Kolmogorov diperoleh untuk nilai signifikannya bernilai, oke, kita lihat di nilai signifikannya adalah 0,200 ya. Nah, di sini
untuk nilainya berarti untuk interpretasinya, karena nilai test of normality pada kolom Kolmogorovnya itu diperoleh sebesar signifikannya 0,200, maka menandakan bahwa lebih dari 0,05. Maka untuk H0 nya artinya variabel berdistribusi normal ya, karena H0 nya diterima, sehingga bisa dinyatakan bahwa variabelnya berdistribusi normal. Baik, sekian untuk uji reliabilitas dan uji normalitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.